Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku, seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini begitu banyak teman-teman atau saudara-saudara yang sudah begitu sering mengaji atau menuntut ilmu, yang mana di saat dia menuntut ilmu pernah mendengarkan bahwa seorang ustaz mengatakan bahwa penduduk neraka jahanam yang paling banyak adalah kaum wanita. Kenapa demikian? Karena ternyata begitu banyak kaum wanita saat ini yang menyelisihi aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang memang tidak suka diatur oleh suaminya, ada yang tidak mau menutupi auratnya. Akhirnya penduduk yang paling banyak di neraka nanti akhirnya ditempati oleh kaum wanita. Saudaraku, sahabat seuntai nasihat yang dimuliakan Allah, perlu kita tahu bahwa kita di dunia ini sebentar atau sementara saja. Dikarenakan kita sementara, maka kita akan kembali ke tempat aslinya, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ada syarat-syarat untuk masuk kembali ke dalam surga tersebut. Maka untuk para wanita di sini mendapatkan peraturan bahwa salah satunya harus mentaati suaminya. Yang kedua adalah harus menutupi aurat-auratnya. Maka yang seperti ini, mau tidak mau, kita harus mengikuti peraturan tersebut. Karena yang memiliki surga adalah Allah. Yang memiliki neraka juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mempunyai hak untuk mengatur kita adalah Allah. Maka kita sebagai umat Islam ikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ikuti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, apa-apa saja yang membuat perempuan itu benar-benar menjadi ahli neraka, yang nantinya benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka di buku yang kecil ini saya bawakan 4 tipe wanita yang mana dia adalah ahli neraka jahanam, yang mana dia itu adalah positif nantinya akan masuk neraka jahanam. Maka untuk kalian para wanita, untuk kalian para istri, perlu diperhatikan dari 4 itu adalah yang pertama, istri yang lisannya tajam. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah senantiasa mencari dan mencari-cari kesalahan suaminya. Ya, apabila suaminya sedang bekerja, dia berkhianat. Lalu apabila suaminya pulang ke rumahnya, akhirnya apa? Istri tersebut selalu menyakiti dengan lisannya yang pedas. Maka dari itu, yang seperti ini harus kita perhatikan, bahwa ini sesuatu hal yang harus kita benar-benar teliti supaya tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Saudaraku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah, di poin pertama, istri yang lisannya tajam. Ini begitu banyak saat ini. Apabila nasihat-nasihat ya yang diberikan oleh suami ya tidak digubrisnya, tetapi terus justru dilawannya dan dilawannya. Ya, maka perlu kita tahu bahwa ada sebuah kisah, dan ini kisah yang nyata, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menitip salam kepada malaikat Jibril. Untuk siapa? Untuk Khadijah,
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sana menceritakan bahwa istrimu yang bernama Khadijah itu nanti akan mendapatkan istana di surga. Ini Khadijah. Ini langsung ucapan Allah turun kepada malaikat dan diberikan kepadanya. Ya, maka perlu kita tahu bahwa kenapa Khadijah mendapatkan istana di surga, bukan lagi rumah, tetapi istana, ya, istana yang ada di dalam surga. Maka jawabannya adalah dikarenakan Khadijah itu selalu lembut di dalam berbicara, di dalam tutur kata, ya, kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah, jangan biasakan diri Anda memakai kata-kata kotor terhadap suaminya. Lembutkan suara Anda, lembutkan tata bahasa Anda kepada suami Anda. Perlu kita tahu, ada beberapa istri ataupun perempuan yang mana dia terkadang marah besar, ya, sampai mecah-mecah piring misalnya. Maka jangan sampai itu dilakukan pada diri Anda. Kenapa demikian? Jika Anda sebagai istri memecah piring satu atau gelas, ya, Anda pecah satu, suami Anda itu bisa melebihi itu, kala itu juga. Karena fitrahnya adalah seorang laki-laki apabila diberikan perlakuan yang lembut terhadap istri atau oleh istrinya, maka dia akan mengayomi. Tetapi di saat istri itu melakukannya dengan kekerasan, maka suami itu terkadang juga meluap. Ya, akhirnya keadaan rumah tangga itu menjadi porak-poranda. Bukankah ada di antara kalian, di antara kehidupan kita, bahwa ada keluarga yang setiap hari atau setiap pekan itu, ya, atau setiap bulannya, ya, itu berkelahi aja. Suami sama istrinya berkelahi, nggak akur. Bayangkan, dalam satu rumah itu nggak akur. Padahal kepala pimpinannya suami, wakilnya adalah istri. Ya, tetapi tidak akur. Bayangkan, bagaimana akan menjalani kehidupan yang harmonis jika demikian. Ya, maka ini harus diperhatikan. Ini poin yang pertama. Lalu berikutnya, poin yang kedua, yaitu istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Ini juga banyak. Bahkan sampai-sampai banyak para koruptor, para pencuri, para perampok, itu ternyata seorang laki-laki itu melakukannya, ternyata di belakang itu ada peran istri. Ya, kenapa bisa saya katakan demikian? Istri itu selalu meminta sesuatu yang ternyata sebenarnya suami itu belum siap untuk melakukannya. Meminta diberikannya mobil misalnya, meminta dibelikan motor yang baru misalnya, ya, bukan sekedarnya motor, tetapi motor yang baru, menyebutkan mereknya pula, ya. Maka yang seperti ini, ya, Anda harus melihat kepada suami Anda. Suami Anda sudah mampu belum kira-kira? Kalau memang belum, maka seharusnya Anda sebagai istri sabar. Ya, jangan sampai memaksakan diri untuk supaya diberikan oleh suaminya sebuah kendaraan atau apapun itu yang mewah. Akhirnya dikarenakan suami tersebut saking sayangnya sama istri, saking pokoknya tidak bisa kehilangan istri tersebut, saking cintanya, akhirnya dia suatu hari dia mencari uang tetapi dari hasil yang haram. Maka saya katakan, ada beberapa manusia, para koruptor, pencuri, perampok, itu ternyata di belakangnya adalah ada peran istri. Ini yang dimaksud, ya. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, wanita penghuni neraka yang ketiga adalah istri
yang tidak menutupi dirinya dari lawan jenisnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah istri tersebut apabila ada tamu suaminya, ya, laki-laki misalnya datang ke rumah, ternyata istri itu bukannya menutupi auratnya, tetapi dia, ya, keluar, ya, di sebelahnya suaminya dengan tidak memakai jilbab, tidak menutupi auratnya. Akhirnya apa? Akhirnya istri tersebut menjadi apa? Ya, menjadi penglihatan tamu tersebut. Dan itu membuat apa? Membuat terganggu tamu tersebut. Ya, atau di lain itu apa? Sekarang ini begitu banyak istri yang mana dia itu apa? Keluar dari rumahnya, ya, ternyata dia tidak menutupi auratnya. Ya, jadi perlu kita tahu bahwa yang seperti ini adalah termasuk salah satu istri-istri penghuni neraka jahanam. Karena perempuan jika keluar dari rumahnya dia harus berjilbab. Ya, baik. Maka untuk kalian yang masih keluar dari rumahnya dan belum menutupi auratnya, maka hati-hati dengan ancaman Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu istri yang tujuannya hidupnya hanya foya-foya, maunya itu yang enak-enak saja, ya, maunya berpiknik saja, maunya bertamasya kemanapun dia, ya, tetapi dia tidak pernah memikirkan untuk apa? Untuk salat, ya, kewajiban-kewajiban kepada Allah tidak pernah dilakukan. Maka yang seperti ini juga, ya, istri-istri yang seperti ini juga nantinya akan menjadi istri yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu, untukmu wahai para perempuan atau para istri, jadilah Anda istri yang salehah yang apabila dilihat suami menyenangkan, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang baik dan terselamatkan dari neraka. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.